Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri sharing session ilmiah seri yang pertama ini, yang pada kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh Bapak Udin Catur Nugroho STMSI dari Pusat Riset Geoinformatika BRIN Cibinong dan Ibu Dr. Sofia Pinardi MT dari Teknik Elektro UHAMKA. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Udin akan sharing kepada kita yaitu tentang penginderaan jauh ya. Di teman-teman bisa kita simak sharing dari Bapak Udin Catur Nugroho STMSI. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, silakan Bapak Udin Cahyo Nugroho, dipersilakan untuk ini, Bapak Catur. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hari Ramza, kemudian Bu Sofia Pinardi, dan teman-teman adik-adik sekalian, Bapak Ibu pengajar di Teknik Elektro UHAMKA dan adik-adik mahasiswa di Teknik Elektro. Eh, di sesi atau di pagi hari ini kita sharing atau diskusi saja terkait dengan eh, remote sensing ya atau penginderaan jauh yang eh, menjadi salah satu tematik juga di riset beberapa eh, tugas akhir mahasiswa elektro UHAMKA yang ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya di kantor kami di Pusat Riset Geoinformatika, yang sebelumnya di Pusat Riset Penginderaan Jauh, yang sudah pernah magang ataupun menyelesaikan skripsinya terkait dengan penginderaan jauh. Eh, Mungkin saya memberikan pengantar saja sebentar, nanti eh, sebagian besar nanti akan kita diskusi saja, eh, baik eh, mungkin dari adik-adik mahasiswa ada ide begitu ya, kira-kira apakah sesuai bisa kita lakukan penelitian bersama di BRIN terkait dengan remote sensing baik dari sisi teknologinya maupun aplikasinya. Dan ini adalah citra satelit dari salah satu satelit yang ada di orbit, Landsat. Ini adalah data satelit Landsat yang mengcapture eh, wilayah Indonesia. Walaupun capture ini tidak sekali memotret ya. Untuk data Landsat ini tidak sekali motret itu langsung seluruh Indonesia. Ini adalah gabungan dari ribuan data citra yang disusun, yang sehingga didapatkan data gambaran Indonesia, seluruh wilayah Indonesia yang bebas dari awan. Kenapa? Indonesia ini sangat luas. Luas wilayahnya itu hampir 2 juta kilometer persegi. Kemudian ada puluhan ribu pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi atau mengetahui kondisi seluruh wilayah Indonesia eh, dengan efektif dan efisien, begitu ya. Kita tahu misalkan kita pengen tahu di Aceh itu ada pembukaan hutan atau enggak, di Papua itu ada banjir atau enggak.
kita mau tahu kondisi perkembangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan misalkan. Bagaimana kita bisa mengetahui informasi yang ada di permukaan bumi itu dengan efektif dan efisien, maka salah satunya adalah menggunakan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing. Jadi eh, beberapa keunggulan dari pemanfaatan satelit penginderaan jauh itu adalah cakupannya luas, artinya dengan melihat satu data aja kita sudah mengcapture bisa sampai tergantung datanya. Misalkan kita menggunakan data satelit cuaca begitu ya, Himawari, salah satu jenis satelitnya Himawari. Itu kita bisa langsung melihat kondisi tutupan awan sepertiga bumi dalam satu data. Atau misalkan kita menggunakan satelit resolusi yang menengah, yang kedetailannya menengah, dalam satu kali capture kita sudah bisa melihat 1/60 Jawa. Nah, kalau kita harus survei langsung, gitu ya, kita ke lapangan langsung, kita ingin mengetahui, melihat secara langsung, hadir secara fisik, maka untuk mengumpulkan data 1/6 dari Pulau Jawa itu, kita bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi dengan penginderaan jauh, itu dengan satu kali data. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Konsisten ini artinya data yang dikumpulkan itu secara parametrik selalu sama. Bahkan untuk beberapa satelit itu selalu mengcapture data, memotret data itu di jam yang sama. Jadi kita bisa mengetahui day by day eh, apa secara multi waktu gitu, catatan datanya itu selalu sama secara waktu, sehingga parameternya itu lebih konsisten begitu. Misalkan matahari, kondisi mataharinya selalu hampir sama, karena di jam yang selalu sama, bahkan menitnya itu sama. Dan dia parameter yang diambil juga konsisten. Kalau dia mengambil data secara optik, maka data itu yang akan diambil terus. Kalau mengambil data thermal, maka data itu selalu diambil, kecuali ada kerusakan di satelitnya. Kemudian dia near real time, artinya near real time itu adalah ketika satelit mengcapture data, dalam hitungan menit atau jam, kita sudah bisa mendapatkan data tersebut. Bahkan data Himawari misalkan, kita itu bisa mengetahui kondisi awan sepertiga bumi itu setiap 10 menit. Jadi datanya itu setiap 10 menit. Itu sudah bisa kita gathering. Sudah bisa kita crawling itu setiap 10 menit. Kemudian relatif lebih murah dibandingkan kita hadir langsung di lapangan. Dia juga faktual dan terukur, gitu. Datanya itu faktual dan terukur. Itu kira-kira kenapa kita membutuhkan teknologi satelit, terutama di wilayah Indonesia. Sebenarnya tidak terbatas oleh itu, karena satelit ini bisa mengcapture seluruh permukaan bumi. Nah, secara konseptual, sebenarnya remote sensing itu adalah bagaimana kita mendapatkan suatu informasi tanpa kita bersentuhan langsung dengan objek yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa mengetahui suhu suatu objek tanpa kita menyentuh objek tersebut. Nah, itu konsep dari penginderaan jauh. Eh, secara cara kerja ini cara kerja utamanya, ya, konsep utama bagaimana teknologi satelit penginderaan jauh bekerja, yang pertama adalah sumber gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik inilah yang direkam oleh data satelit. Jadi data satelit ini konsep, eh, kalau misalkan gelombang elektromagnetiknya adalah yang visible, maka sama seperti bagaimana kamera di handphone maupun di kamera analog itu mendapatkan suatu foto. Atau mata kita, bagaimana mata kita melihat. Mata kita melihat itu kan karena ada pancaran gelombang elektromagnetik dari objek yang diterima oleh sensor mata kita. Mata kita sebagai sensor.
Jadi eh, pada dasarnya warna itu, pembentukan suatu warna itu berdasarkan bagaimana mata kita menerjemahkan atau mengkonversi dari besaran energi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu atau gabungan dari panjang gelombang tertentu menjadi warna. Kemudian yang pertama tadi adalah sumber gelombang elektromagnetiknya, yang kedua adalah bagaimana gelombang elektromagnetik itu memancar dari sumbernya ke objek. Nah, objeknya ini kalau kita berbicara penginderaan jauh, objeknya adalah permukaan bumi atau semua objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian ketika dia sudah berinteraksi, maka ketika gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan objek, di situ ada beberapa eh, aktivitas. Gelombang elektromagnetiknya itu bisa diserap oleh objek sebagian atau keseluruhan, bisa dipantulkan oleh objek tersebut, bisa dibelokkan atau bisa diteruskan. Jadi itu konsep ini ya, apa refleksi. Jadi bagaimana kalau dulu kita belajar terkait dengan cahaya dan cermin gitu ya. Jadi cahaya itu ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan ketika mengenai ini sensor begitu. Eh, ada yang eh, ketika mengenai lensa begitu ya, cahaya itu kan ada yang diteruskan, dipantulkan, dibelokkan gitu. Nah, sama dengan konsep di remote sensing juga. Jadi ketika berinteraksi dengan objek, maka gelombang elektromagnetik ini ada beberapa aktivitas di situ. Sebagian diserap, sebagian dipantulkan. Ada yang sebagian diserap, sebagian dibelokkan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sensor dari penginderaan jauh itu sendiri. Bagaimana sensor menangkap gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek. Kemudian yang kelima adalah bagaimana sensor atau satelit ini berkomunikasi dengan controllernya, atau kita biasanya menyebut dengan ground station, stasiun bumi. Jadi bagaimana dia mengirimkan data, bagaimana controller ini memonitoring kondisi satelit dan lain sebagainya. Kemudian baru pengolahan data, baik itu di data analisis maupun di publikasinya. Nah, tadi secara konsep saya membedakan sebenarnya dari tiga sisi. Yang pertama adalah remote sensing dilihat dari platform dan sensornya. Ini kalau teman-teman dari teknik elektro mau concern di wilayah ini, maka topik-topik risetnya bisa terkait dengan teknologi dari wahana satelitnya itu sendiri. Jadi bagaimana sirkuit portnya, bagaimana star trackernya, kemudian bagaimana agar satelit itu tidak rolling, tidak berputar ketika di orbit, maka apa yang harus alat apa yang harus ada di satelit, bagaimana mendesain satelit, bagaimana mendesain agar eh, bentuk antenanya, seberapa panjang antenanya, bahan antenanya, dan sebagainya. Jadi melihat satelit ini dari sisi alatnya atau woo-nya sebagai subjeknya. Jadi penginderaan jauh itu dari sisi subjek, dari sisi alatnya. Atau bisa juga risetnya terkait dengan sensornya. Bagaimana membuat teleskop yang untuk memotret permukaan bumi dengan target resolusinya misalkan 10 meter begitu. Bagaimana menyusun eh, sensor ini agar bisa menangkap panjang gelombang hanya panjang gelombang microwave atau hanya panjang gelombang eh, red, hanya panjang gelombang green dan lain sebagainya. Eh, jadi eh, riset di sisi platform dan sensor itu lebih ke teknologi alatnya, teknologi alat untuk si satelitnya itu. Nah, kalau di BRIN kita ada namanya pusat riset eh,
teknologi satelit itu ada di Serpong. Teman-teman yang tertarik dari sisi teknologi satelitnya, dari wahananya, itu bisa melakukan magang atau penyusunan tugas akhir itu di Pusat Riset Teknologi Satelit. Di ORE juga sama, di kami di Organisasi Riset Elektronika dan Informatika itu juga ada beberapa riset yang terkait dengan antena. Jadi ada namanya Pusat Riset Telekomunikasi. Itu berhubungan dengan antena, berhubungan dengan bagaimana menangkap komunikasi dari satelit ke receiver dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang bagaimana satelit itu bekerja. Jadi eh, satelit itu eh, dia akan menangkap gelombang elektromagnetik. Nah, riset teman-teman yang di sini bisa juga terkait dengan gelombang elektromagnetiknya. Pada gelombang elektromagnetik berapa dia berinteraksi dengan objek akan dipantulkan, bagaimana vegetasi itu eh, apa menerima panjang gelombang red, bagaimana vegetasi menerima panjang gelombang green, bagaimana menerima panjang gelombang blue, dan seterusnya. Kita di Pusat Riset Geoinformatika itu ada alat namanya spektrofotometer. Jadi dia kita bisa mengetahui interaksi objek terhadap gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu di skala lab maupun di skala lapangan. Dan itu bisa untuk kita bandingkan dengan panjang gelombang yang diterima oleh sensor satelit. Jadi kita bisa mensimulasikan dengan di lapangan ataupun di lab, kita bandingkan dengan yang diterima oleh satelit. Atau bagaimana teman-teman misalkan terkait dengan data radar, bagaimana cara polarisasinya. Ada yang mode vertikal-vertikal, vertikal horizontal, bahkan sekarang berkembang sirkular polarisasi. Bagaimana pada polarisasi tertentu itu interaksi objeknya bagaimana. Bagaimana kalau polarisasi vertikal dipancarkan terhadap eh, objek tanaman misalkan. Bagaimana panturan baliknya itu, nilai hamburan baliknya berapa, dan lain sebagainya. Jadi risetnya itu berbicara tentang bagaimana satelit bekerja. Atau yang ketiga adalah aplikasi dari data satelit itu terhadap eh, objek di permukaan bumi. Nah, ini juga secara riset cukup banyak. Jadi satelit itu ketika mengcapture, maka komponen yang direkam oleh satelit itu tidak hanya komponen dari besaran energi gelombang elektromagnetik, tetapi juga ada namanya eh, komponen geometriknya. Geometriknya itu apa? Geometriknya itu misalkan bagaimana posisi gambar itu sama dengan posisi yang ada di permukaan bumi dibandingkan dengan posisi satelit di orbit. Jadi ini konsep eh, location ya. Jadi konsep lokasi. Jadi setiap pixel dari data citra satelit itu dalam satu file biasanya ada metadata. Salah satu hal yang di state di metadata tersebut itu adalah posisi dari gambarnya. Apakah bagaimana merekayasa data citra? Tes. Suaranya mati ya, Pak? Suaranya nggak kedengaran, Pak Audi. Kayaknya ini gangguan itu deh apa? Jaringan nih.
Oh, keluar dulu ya, masuk lagi. Iya, ini Pak Odinya keluar ini. Nah, mungkin masuk lagi kali. Apa keputus jaringannya nih? Bisa dari jaringannya Pak Udi sendiri nih, Telepon Zoom-nya. aja, Mas Adiro telepon dulu. Ini teleponnya hanya dari Pak Hari nih. Coba Pak Hari mana ya? Oh, Kontaknya Pak aja Hari aja belum telepon. tahu Bu saya Bu. Pak Oh, Hari, Pak Pak Hari, Hari, Pak Hari. Pak Hari di Siapa? call, Pak Hari Pak di Hari call. Pak mana? Hari. Iya. Iya, teman-teman semuanya, maaf ya, Ya Pak. kesalahan teknis ini mungkin selanjutnya dilanjut dulu aja ya dengan Bu Sofia ya. Ini kayaknya putusnya dari pihaknya Pak Udi ya. Iya, Pak Udinya belum bisa dihubungin kembali, Bu. Oh gitu. Oh Ya, iya. Ini bisa nggak bisa. dilanjut karena kan ini juga sharing session ya. Mm-mm. Jadi bisa dilanjut oleh Ibu terlebih dahulu. Oh gitu. Oh ya, belum bisa Ya, dihubungin ya Pak Udinya ya. ya. Oh gitu. Artinya oke. Itu tuh slide-nya udah diputus ya yang dari sana ya. Udah di Udah close belum? dan Pak Udi juga udah log out sih, Bu. Udah Oh alah. Udah logout ya? ya udah keluar keluar dengan sendirinya ini. Oh nggak bisa dihubungin Pak Udinya. Mm-mm. Tunggu sebentar saya call dia bisa nggak ya? Sebentar. Sebentar saya call sebentar ya. Oke, siap, Ibu. Mohon maaf Bapak tadi. Oh, ya Alhamdulillah. Ini Pak Udinya udah login lagi. Jaringannya Pak ya? Betul. Tadi Nggak sampai apa-apa. mana saya? Oh ya, Pak, Lanjut bisa lanjut Pak Udi. dilanjut untuk sharingnya, Pak. Hmm. Tadi saya ngomong kok kayaknya nggak connect, kok baru ternyata saya keluar. Ya silakan Pak. Hmm. Silakan, Pak Udi Ya, dilanjut. ya. Ini slide terakhir sih. Jadi kalau teman-teman tertarik dari sisi aplikasinya, ini juga secara tematik juga banyak bagaimana melakukan koreksi posisi dari data satelit secara otomatis gitu ya. Karena ada banyak metode terkait dengan ini. Atau spatial data manajemennya, big data ya. Jadi kita mengumpulkan misalkan data Himawari. Data Himawari itu satu Indonesia mungkin hanya besaran datanya itu mungkin hanya 1 mega. Tapi dia tiap 10 menit. Jadi dalam 1 jam itu ada 6 data. 6 data kalau 24 jam berarti 6 kali 24. Berarti sekitar 120, 144. 144 data dikali 10 mega. Itu dalam 1 hari. Bagaimana kalau kita
mau melakukan analisa perubahan dalam 1 tahun. Berarti ada sekian ribu data. Sekian ribu data, bagaimana data yang spasial itu mudah untuk di-crawling atau mudah untuk di-query hanya pada koordinat tertentu atau pada posisi pixel tertentu saja, sehingga kita tidak perlu mengload data keseluruhan. Nah, itu big spatial data management, termasuk eh, eh, kita misalkan yang sekarang sedang kita lakukan ini, kita mau melakukan analisa perubahan padi dalam waktu 2 tahun. Secara data itu setiap bulan itu hanya ada 4 sampai 5 data. Berarti sebenarnya secara jumlah datanya nggak banyak. Tetapi secara area dia cukup luas, satu Jawa. Ketika kita kumpulkan, datanya itu secara ukuran tidak besar, hanya sekitar 680-an mega, 680, jadi hampir setengah tera lebih dikit lah. Itu untuk koleksi data 2 tahun. Tapi data tersebut ketika kita load dalam sebuah sistem, maka akan sangat lama atau lambat. Sehingga kita pecah-pecah datanya, kecil-kecil. Eh, Sehingga jumlah entitasnya untuk setengah tera lebih itu sekitar ratusan juta entitas data. Jadi yang awalnya hanya sekian ratus data, kita pecah kecil-kecil menjadi ratusan juta. Untuk mengcopy datanya dari server ke eh, hard disk atau SSD, kalau yang sudah kita lakukan untuk mengcopy data ke SSD, besaran datanya hanya 800 megaan, itu membutuhkan waktu 4 hari. Kalau hard disk, dari server ke hard disk, copy langsung, itu 1 minggu sekarang belum selesai. Nah, itu data manajemen itu bisa dari situ. Eh, atau tematik-tematik yang langsung menyentuh dari sisi objek yang ada di permukaan bumi. Jadi kira-kira seperti itu Bapak, adik-adik, Bapak Ibu adik-adik mahasiswa, terkait dengan kira-kira apa yang sih yang bisa kita lakukan dengan teknologi penginderaan. Kalau di sisi aspek ini, gelombang elektromagnetiknya dan aplikasinya itu bisa di Pusat Riset Geoinformatika. Kalau dari sisi platformnya, dari sisi teknologi alatnya, itu ada di Pusat Riset Teknologi Satelit, bisa juga di Pusat Riset Telekomunikasi. Kalau di sisi aplikasinya, ini ada beberapa, di Geoinformatika bisa juga teman-teman di Pusat Riset Kebencanaan, kemudian Pusat Riset, biasanya sih tergantung dengan objeknya. Tapi yang banyak banyak topik itu di geoinformatika. Cukup dari saya, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Audi telah memaparkan materi tentang pusat riset penginderaan jauh ya. Tadi penginderaan jauh dari Bapak Yudi telah disampaikan. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, karena ini sistemnya sharing session ya, jika ada yang mau ditanyakan silahkan pada Bapak Udi. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung dibuka mikrofonnya. Jika tidak bisa dibuka mikrofonnya bisa melalui chat Chat. ya. Bisa silakan buat teman-teman semuanya. Pesannya Pak Hari kemarin malah materi 15-20 menit Mas Budi. Ya, Oh, apa yang saya ternyata sampaikan saya dalam sesinya waktu. aja ya Pak Yudi ya. Jadi mungkin tadi juga hanya konsep-konsepnya saja. Oke, mungkin dari Mas Rizky Naufal ada yang mau ditanyakan? Dah.
Kalau enggak, saya bertanya boleh? Oh. Ya, gimana Pak Sodiro? Ya, dipersilakan Ibu untuk Oke, ya makasih Pak Udi. Nih, Alhamdulillah nih Pak Udi bisa hadir pada sharing session kita yang pertama di Teknik Elektro. Ini Alhamdulillah memang kebetulan mahasiswa kita banyak yang sudah bukan banyak, sudah beberapa orang yang mengambil tugas akhirnya di BRIN gitu ya. Sudah beberapa mahasiswa yang mengambil data-datanya juga di BRIN dan Alhamdulillah kebetulan saya juga sebagai pembimbing dari pihak UHAMKA gitu ya. Untuk data-data yang di BRIN ini kan eh, itu memang bisa di-share kalau memang untuk keperluan penelitian itu bisa kita eh, dapat nggak Pak ya? Misalkan kami sebagai dosen gitu juga punya penelitian gitu ya, seperti di Bima kemarin gitu ya. Kita memang ada butuh juga data-data yang memang diperlukan gitu. Itu untuk data-datanya seperti apa ya prosedurnya kalau memang mungkin data-datanya itu kan bisa bisa tahun yang sekarang atau tahun yang sebelumnya gitu ya. Apakah data ini bisa kita dapatkan? Apakah nanti prosedurnya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Udi. Terima kasih Bu Sofia. Terkait dengan data, terutama kalau di kami di Geoinformatika kan sebagian besar datanya adalah data satelit ya. Jadi kalau data citra satelit yang resolusi kedetailannya itu rendah sampai menengah, itu sebenarnya dia sebagian besar itu open access Ibu. Bahkan dari provider di satelitnya itu sendiri. Misalkan data satelit cuaca, kemudian yang untuk hujan, itu sebenarnya dari provider satelitnya itu dia eh, membebas akses. Tapi memang biasanya kendala dari pengguna itu adalah eh, download datanya. Karena biasanya satu file, kalau yang resolusi menengah, yang kayak Landsat, Sentinel, yang setiap Hmm. 5 sampai 15 hari itu ada datanya, itu Hmm. satu data itu bisa 800 sampai 1 giga. Besar ya 800 ini ya mega, betul, kapasitasnya. betul Bu, 800 mega sampai 1 giga. Hmm. Atau bahkan kalau datanya itu adalah gelombang radar, Hmm. sintetik aperture radar itu satu SIM-nya itu bisa 4 giga. Jadi biasanya kendala di pengguna itu. Nah, tapi di BRIN, karena kita sudah eh, dulu di Lapan itu kita secara rutin menerima data, maka sampai sekarang koleksi datanya itu sudah ada di server kami. Nah, Ibu bisa bersurat ke pusat data dan informasi BRIN untuk meminta data tersebut. Oke. Atau cara cepatnya sebenarnya adalah melibatkan riset di BRIN Hmm. untuk Oke. bergabung di timnya, Oke. sehingga Kita tidak kolaborasi artinya ya. betul, tidak Hmm. perlu bersurat-suratan karena nanti yang mengelola datanya kan si orang BRIN sendiri. Nah, kebetulan kita UHAMKA juga sudah ada MOU ya dengan BRIN ya. Betul, betul. Nah, termasuk yang resolusi tinggi. Kalau resolusi tinggi biasanya dari BRIN itu membeli ke provider. Resolusi Hmm. tinggi sangat tinggi itu BRIN membeli ke Hmm. provider, Hmm. disimpan di BRIN, Oke. tetapi dia disebarluaskannya biasanya untuk instansi pemerintah atau Hmm. pendidikan itu Hmm. gratis. Oh gitu. Jadi Oke. tidak dipungut biaya, Tidak berbayar ya artinya ya. tidak berbayar. Hmm. Biasanya itu Tapi ya itu, data-datanya dari tahun yang sebelumnya artinya ya, Pak. betul. Hmm. Koleksi datanya ya tergantung yang BRIN Hmm. terima itu. Oke. Hmm. Ya, Begitu, Bu. ya makasih Pak Udi. ya dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau novel sepertinya sharing, Pak, malah, Pak. Bukan bertanya. Oh Karena iya, kalau nggak salah novel ini skripsinya juga terkait dengan data penginderaan jauh. iya. Makanya saya bertanya kepada saudara Noval ini. Eh, AI sepertinya, kalau nggak salah, teknologi yang di itu. AI untuk deteksi kapal atau tumpahan minyak gitu ya.
Jadi teman-teman kalau ada yang butuh data di BRIN itu udah open access ya, cuman kapasitasnya Betul, lumayan tinggi. betul. Apalagi kalau misalkan kita tidak perlu surat menyurat katanya, kata Pak Udi tadi, cukup dilibatkan ya Pak ya. Iya, Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau buat karya ilmiah gitu kan bisa dilibatkan dari pihak BRIN-nya itu udah open access. betul, betul, Pak. Untuk data tertentu kami juga sebenarnya bersurat juga ke Pusdatin, tapi antar antar kantor di internal BRIN aja. Hmm. Ya, ada yang Silahkan. mau bertanya lagi atau ada yang mau sharing tentang penginderaan jauh atau dari Ibu Khairu Ayu ini dari Ibu Ayu bisa untuk sharing tentang penginderaan jauh. Bu Hairayu dari IIUM, Ayu, Malaysia. Kalau sekarang di kami itu yang sisi aplikasi itu ada untuk pemantauan fase padi. Jadi itu dengan melihat umur padi itu kita bisa memprediksi eh, wilayah yang panen itu di mana, kemudian seberapa luas. Kemudian ada juga untuk deformasi permukaan tanah itu pakainya satelit yang teknologi radar. Jadi eh, pesisir Pantura ini kan penurunan permukaannya cukup jadi isu ya, terutama kalau yang sudah banyak dibahas itu Jakarta. Kalau misalkan itu, tapi sebenarnya di pesisir Pantura ini nggak hanya Jakarta, bahkan Pekalongan, Jawa Tengah itu cukup tinggi penurunan tanahnya. Sudah ada beberapa desa yang sudah hilang karena terendam air laut. Semarang juga cukup tinggi. Nah, itu kita mencoba pemantauannya itu dengan teknologi satelit radar. Jadi kita bisa tahu penurunan sampai sentimeter dalam 1 tahun itu berapa senti yang turun. Ada juga yang risetnya terkait dengan gunung api dari sisi suhu termal, pemantauan suhu. Kemudian lahan terbakar eh, seluruh Indonesia itu lahan yang terbakar itu berapa luas. Ada juga yang eh, terkait dengan pertambangan. Ada juga yang eh, itu deteksi kapal. Kalau misalkan deteksi kapal ini sebenarnya cukup menarik juga menggunakan data radar. Jadi bahkan mungkin ada beberapa referensi yang sampai ke dimensi kapalnya berapa. Kemudian ketika dihubungkan dengan data lain, maka bisa tahu identitas dari kapalnya. Kalau dari sisi big data juga banyak. Ada yang namanya data cube. Data cube itu adalah bagaimana indexing data spasial itu eh, jadi data spasial itu kan dia bertumpuk-tumpuk dan secara vertikal dan horizontal ya. Kalau kita koleksi datanya banyak. Nah, itu seolah-olah dilipat begitu ya, dilipat membentuk suatu apa ini hanya perumpamaan gitu menjadikan itu sebuah cube. Tapi secara digital itu adalah bagaimana data tersebut dipotong-potong kecil dan dibuat indexing database-nya sehingga datanya itu bisa mudah di query. Kemudian eh, Oh iya Pak eh, Udi nih ada yang ya, masuk nih di kolom chat dari Fahmi Syahar nih. Jadi terima kasih sebelumnya atas penjelasan yang sangat
informatif. Pak, maaf Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara memastikan data hasil klasifikasi itu akurat ya katanya. Data klasifikasinya akurat, apakah hanya mengandalkan komputer saja atau ada proses validasi khusus? Itu Pak. Untuk mengetahui akurasi, sebenarnya data apapun ya, tidak hanya terkait dengan data satelit, mau apapun lah. Kita mendapatkan informasi dengan baca WhatsApp, dengan membaca dari Twitter dan sebagainya. Untuk mengetahui akurasinya, maka kita harus punya informasi lain yang kita sudah tahu kebenarannya. Artinya ada pembanding, ada data pembanding yang kita tahu, kita yakini bahwa data pembanding ini benar. Sehingga untuk melakukan validasinya atau mendapatkan data pembandingnya itu bisa beberapa metode. Yang pertama kita bisa melakukan validasi langsung ke lapangan. Sehingga kita tahu bahwa misalkan tujuannya adalah untuk mengcapture penurunan permukaan tanah misalkan. Maka kita bisa tahu bahwa di lapangan sebenarnya penurunannya itu berapa senti atau bahkan berapa meter. Nah, itu kita mendapatkan data langsung, melakukan pengamatan langsung dengan alat maupun dengan visual atau dengan aktivitas kita sendiri dengan data langsung. Atau yang kedua, kita memanfaatkan data yang sudah diproduksi oleh instansi lain, instansi ataupun eh, ya produser data lah, yang kita yakini bahwa eh, si produser data ini memproduksi datanya itu dengan benar, atau setidaknya secara eh, validasi itu mereka sudah melakukan validasi, sudah ada yang mengkoreksi gitu. Misalkan kita buat eh, suhu misalkan, untuk memvalidasinya suhu permukaan kita bisa minta data ke BMKG, karena BMKG itu punya data beberapa titik stasiun BMKG itu salah satu data yang dikumpulkan adalah data suhu. Sehingga kita tidak perlu melakukan pengukuran suhu sendiri, tapi kita cukup meminta data dari BMKG, kita bandingkan dengan data hasil klasifikasi. Nah, atau misalkan kita butuh data jenis tanaman misalkan, bisa jadi kita minta ke Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian begitu, sehingga kita tidak perlu ke lapangan langsung, tetapi kita sudah mendapatkan data pembandingnya. Begitu kira-kira. Kalau cara membandingkan data, banyak metode. Itu Mas Fahmi, ada ini apa namanya? Ada yang mau ditanyakan lagi dari Mas Fahmi? Jadi memastikan data itu klarifikasinya secara akuratnya itu kan ada pembandingannya katanya kan seperti tadi. Kalau misalkan tentang suhu kan diminta bisa dari BMKG atau dari dinas terkait yang mengelola data tersebut gitu. Jadi bukan dari BRIN-nya saja, tapi dari instansi-instansi yang lain. Kita bekerja sama seperti itu ya Pak Udi ya. Betul, Pak. Kita juga data lapangan biasanya yang kita lakukan adalah pengamatan langsung atau ya meminta data ke instansi yang berwenang sih. Oke, dari ini ada kendala Mas Fahmi. Oke, terima kasih dari Mas Fahmi untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang penginderaan jauh? Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita cukupkan tentang penginderaan jauh. Kita lanjut ke
yang berikutnya yaitu keamanan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau kita sering sebut dengan K3L yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Sofia Pinardi MT. Kepadanya dipersilahkan. Jadi Mbak Podi, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua dari Ibu Sofia. Ya, terima kasih Mas Adiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul mendengarkan sharing session ya pada mahasiswa semua dan kepada teman-teman sesama dosen ya, dan kemudian dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Udi yang bisa menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Insya Allah apa yang dia telah sampaikan oleh Pak Udi bisa bermanfaat bagi mahasiswa kita. Nanti apabila ada mahasiswa yang ingin eh, membuat tugas akhir atau penelitian, kita bisa menghubungi di BRIN gitu ya. Jadi kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi gitu. Oke, dan terima kasih juga kepada Mas Sadiro yang sudah menjadi moderator kita pada pagi hari ini, dan kepada Pak Haris sebagai Kaprodi dari Teknik Elektro yang telah memfasilitasi untuk terselenggaranya sharing session pada pagi hari ini. Oke, saya bisa share screen ya, sebentar. Oke, kelihatan ya di sini. Oke, ya udah kelihatan ya ini slide-nya. Oke. Eh, Pak Budi tadi sudah menjelaskan tentang remote sensing gitu ya. Dalam eh, untuk kesempatan ini saya juga menerangkan juga mempresentasikan sebelum kita akan melakukan sebuah penelitian gitu, kita perlu adanya aturan gitu ya, aturan untuk bagaimana keselamatan kerja dalam melaksanakan suatu penelitian. Di sini judul daripada presentasi saya adalah Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup, K3L. K3 ini memang dibutuhkan, bukan hanya untuk dalam praktikum, untuk pekerja dimanapun juga, karena ini berakibat fatal apabila kita tidak menjalankan aturan uh, yang ada, yang sudah ditetapkan. Oke. Eh, apa sih yang dimaksud dengan K3? K3 itu adalah satu aturan, yaitu untuk menjaga suatu keselamatan dan kesehatan setiap pekerja di lingkungan kerja dimanapun juga gitu ya, walaupun kerjanya bisa di lab gitu kan, atau misalkan di perusahaan atau di luar gitu, itu sangat penting gitu kan. Ini prioritas utamanya adalah untuk menjaga keselamatan si pekerja. Dan karena kalau kita melihat statistik dari kecelakaan kerja di Indonesia itu semakin meningkat gitu ya, karena ketidaktahuan dari para pekerja atau sebagai owner juga tidak menerapkan aturan-aturan untuk keselamatan kerja. Dan tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan untuk membantu implementasi secara efektif ya di tempat kerja yang aman dan produktif untuk semua. Oke. Nah, definisinya adalah kalau kita merujuk dari Undang-Undang tahun 70 itu adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Dan tujuannya otomatis adalah untuk mencegah kecelakaan ya diakibatkan oleh pekerjaan ya, dan menciptakan area kerja kita yang aman, sehat dan kondusif gitu. Oke, ini ada efisiensi kerja juga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Oke. Kalau kita lihat di sini K3 ini semua sudah ada aturannya dari pemerintah gitu ya, dari tahun 70, tahun 2012 dan sampai tahun 2018 ya. Di sini mengatur bagaimana keselamatan kerja bagi pekerja gitu ya. Sudah ada dasar-dasar pelindungannya. Oke. Nah,
Kalau kita lihat bahaya potensi dari tempat kerja itu bermacam-macam. Itu tergantung daripada tempat atau lingkungan kita bekerja. Bisa bahaya fisik dan kimia gitu ya, bisa juga bahaya biologi dan ekonomi. Kalau bahaya fisik itu bisa karena radiasi gitu ya dan suhu ekstrim. Kemudian dari kimia beracun ya itu kalau misalkan untuk kimia itu bisa juga mudah terbakar gitu ya. Kemudian kalau untuk bahaya biologi itu kalau bisa juga karena virus, bakteri ya itu bisa juga jamur penyebab penyakit. Kemudian kecelakaan ini biasanya akibat kurangnya perhatian eh, dari pelaksanaan K3 keselamatan kerja. Oke. Nah, untuk pencegahan keselamatan kecelakaan kerja itu kita bisa mengidentifikasikan bahaya yang akan kita dampak ke kita gitu ya. Kemudian ini adalah langkah awal ya sebelum kita eh, resiko terkena bahaya itu. Kemudian bagaimana kita pengendaliannya dan ada pelatihan untuk pemberian pelatihan K3 rutin kepada pekerja atau kepada mahasiswa juga bisa nanti ya. Oke. Nah, ini adalah secara umum. Kalau untuk secara spesifik kita keselamatan kerja kita di praktikum, misalkan di laboratorium, kalau seperti saya dosen teknik elektro gitu ya, di sini keselamatan kerja itu berhubungan dengan penggunaan alat-alat lab gitu ya, bahan dan proses-proses praktikum, tempat praktikum dan lingkungan serta cara kerja. Apalagi kita berhubungan dengan alat-alat yang memang membutuhkan satu aturan gitu ya. Untuk alat-alat ini penggunaannya pun kita harus belajar dahulu gitu kan. Harus kita mengetahui bagaimana cara penggunaannya dengan benar. Makanya untuk eh, lab itu memang kita ada spesial kan ada mata kuliahnya sebelum kita memberikan praktikum gitu ya. Seperti contohnya adalah instrumentasi. Sebelum ada praktikum instrumentasi, kami sebagai dosen juga harus memberikan mata kuliah instrumentasi. Penggunaan cara yang benar, karena alat-alat ukur ini juga harus benar. Kalau misalkan mana groundnya, mana VCC-nya gitu kan, kalau salah terbalik ya otomatis juga bahaya gitu ya. Walaupun ini arusnya harus DC gitu, harus yang kecil, tapi bisa juga dalam arus yang besar gitu kan. Kalau arus yang besar, arus AC itu juga berbahaya, bisa terjadi short gitu ya. Oke. Nah, keselamatan ini sangat krusial untuk di lab gitu ya. Itu untuk memastikan lingkungan kerja kita itu aman, kemudian mencegah kecelakaan serta melindungi kesehatan semua pengguna lab ya. Di sini kita di sini saya akan mengilustrasikan bagaimana mengenali pentingnya K3 dan potensi bahaya kita dan penerapannya secara efektif gitu. Tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat penerapan standar K3 agar tercipta suasana kerja itu yang kondusif dan aman gitu ya dan produktif di lab di bukan hanya di teknik elektro di manapun juga di laboratorium ya bisa di mechanical gitu kan atau bisa di komputer gitu ya itu berlaku untuk semuanya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini identifikasi potensi bahaya di lab itu apa aja sih? Ya, apalagi kalau kita berhubungan dengan listrik gitu ya. Artinya bahayanya bahaya listrik ya. Kita bisa tersengat listrik atau kesetrum ya. Yang kesetrum yang bisa yang arusnya DC atau arusnya AC gitu dan itu sangat berbahaya. Jadi kita perlu adanya aturan-aturan atau SOP gitu kan. Nah, bahaya listrik biasanya akan bisa juga terjadi karena kebakaran itu akibat arus pendek atau short gitu kan. Ini bisa terjadi di lab karena peralitan-peralitan listrik itu sangat sangat berdampak gitu ya karena berhubungan dengan listrik. Kemudian selain itu juga bahaya kimia, bahan-bahan kimia. Kami pun di elektro pun juga ada ya dalam untuk bahan kimia seperti anodize gitu ya. Itu memerlukan bahan-bahan kimia yang memang berbahaya buat kita. Itu kalau kita terkena kulit gitu, itu bisa panas atau memerah gitu ya. Nah ini banyak bahan kimia yang berpotensi juga menyebabkan iritasi kulit atau bisa kebakar. Kemudian uapnya itu bisa juga mengganggu pernafasan dan bahkan bisa terjadi kebakaran gitu ya ketika tidak ditangani dengan benar. Eh,
Kemudian selain itu apalagi ada peralatan mekanik ya. Kalau kita melihat di eh, teknik mesin gitu kan, itu peralatan-peralatan mekanik untuk mengikir, kemudian ada mesin yang untuk berputar, itu berproses, itu bisa kalau salah dalam penggunaannya itu bisa terjepit, terpotong gitu ya. Saya pernah juga bekerja gitu di pabrik ya. Itu anak itu tidak mengikuti aturan, rambutnya itu tidak pakai cap gitu ya, tidak pakai tutup kepala. Kemudian dia tidak mengikuti aturan. Aku mungkin bercanda dengan temannya pada saat dia melakukan apa proses kerja gitu ya. Itu rambutnya tergulung gitu, maksudnya ke dalam mesin gitu. Itu bahaya sekali. Dan pernah juga itu ada alat untuk press ya, untuk press itu tangannya terpress gitu ya. Jadi kena press gitu ya. Aduh itu serem banget gitu ya kalau kita lihat eh, kejadian-kejadian itu eh, berbahaya sekali ya, berbahaya juga untuk diri kita. Makanya kita perlu di awal sebelum kita melakukan satu pekerjaan, bisa di laboratorium, bisa di pabrik ataupun di pekerja manapun juga gitu kan, kita tetap harus melihat atau mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang diterapkan oleh si perusahaan itu ya, yang ditetapkan oleh pemerintah pun juga sudah melakukan, ada undang-undangnya gitu ya. Kemudian ada radiasi. Nah, radiasi itu juga berbahaya gitu ya, radiasi. Radiasi itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan kita ya, jika kesehatan kita harus tidak terproteksi dengan yang memadai gitu. Oke, kemudian bisa juga disebabkan luka bakar ya. Luka bakar itu bisa disebabkan oleh karena kita tidak menggunakan sarung tangan gitu kan, atau kita wajahnya kita juga bisa terkena uap gitu yang panas, yang berakibat bisa wajah kita terbakar atau tangan kita juga bisa terbakar ya. Kemudian kemudian ada caranya mengatasi luka gitu ya. Kita juga harus tahu setelah kita terdampak dengan kecelakaan itu, kita harus tahu baca bagaimana cara mengatasi, atau kita bilang ini adalah eh, pertama kali untuk mengatasi kecelakaan gitu ya. Nah, cara menanggulanginya itu kalau misalnya kita luka bakar, mungkin kita harus direndam dengan air. Tapi air itu tidak boleh yang dingin, yang ada esnya. Karena kalau ada air dingin itu bisa berisiko malah mempertinggi derajat lukanya semakin tinggi. Jadi mungkin air yang netral, yang suhunya normal ya gitu, kemudian direndam selama 3 jam gitu. Di sini dibilang bisa mengatasi luka basar untuk pertolongan pertama artinya ya, atau di kita kompres. Nah, kalau misalkan terhisap gas beracun gimana? Kalau misalkan terhisap gas beracun, artinya kita harus mencuci bersih ya bahan kimianya yang misalkan terkontak gitu ya. Kemudian si korban kita pindahkan gitu kan. Kemudian kita tidurkan ya, karena dia biasanya kalau terhisap tuh dia akan sesak nafasnya gitu ya, tersesak nafasnya. Jadi kita harus memberikan pertolongan pertama, dan setelah bisa juga apa kasih pernafasan ya, pernafasan bantuan. Habis itu kita bisa larikan ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Oke. Nah, kalau kita di lab gitu ya, ini bisa mungkin terjadi ya kesetrum listrik gitu ya. Bisa walaupun ada yang arusnya kecil atau arusnya besar gitu kan. Kalau misalkan di tenaga itu kan arusnya kita pakai arus AC ya, harus bolak-balik. Nah, itu bisa juga berbahaya kalau tidak apa kalau kita tidak hati-hati ya. Oke. Nah, sebab itu sebab apa dari kita bisa jadi kesetrum gitu kan? Karena kurang kehati-hatian ya. Kadang mahasiswa ini pada saat praktikum dia tidak konsen gitu ya, atau bercanda dengan temannya. Nah, itu bisa berbahaya gitu kan. Kemudian tidak memperhatikan faktor kebersihan juga ya, kotor gitu ya kan. Eh, Tidak bersih jadi bisa juga menyebabkan aliran kita kesetrum gitu ya. Kemudian tidak memperhatikan dan tidak melakukan pemeriksaan harian. Ya, itu harus ada maintenance. Artinya harus ada penelitian secara berkala, atau kita harus memaintenance secara berkala dari
peralatan-peralatan listrik kita gitu ya. Mungkin mungkin aja ada kabel yang putus ya. Kalau kabel yang putus itu kan berbahaya. Dan atau kabelnya bukan terputus, terkelupas ya. Kalau terkelupas itu kan ada arus listriknya ya. Kita lihat ada arus listriknya itu yang harus kita maintenance, harusnya kita cek ya. Itu berkala setiap bulan kita harus perhatikan kabel-kabel yang terbuka atau yang terkelupas gitu ya. Itu juga berbahaya bagi kita. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya itu bisa menyebabkan luka parah, bisa-bisa mengakibatkan kematian ya. Aduh, jangan sampai ya, Kak, soalnya ini berbahaya sekali gitu kan. Oke. Nah, cara menanggulanginya seperti apa? Eh, Memang ini untuk menanggulannya adalah pertama kita mematikan sumbernya. Sumber listrik itu kalau kita ada sekring gitu ya, kita matikan sekringnya gitu kan. Kemudian kita pindahkan korban dengan hati-hati. Nah, untuk biasanya kalau kita kesetrum, kita jangan menyentuh korban ya, karena menyentuh korban dia akan mengalir ke yang membantu. Nah, biasanya kita memakai sarung atau memakai alat pelapis gitu ya. Pelapis kita pindahkan si korban gitu ya. Kemudian jangan menggunakan bahan-bahan yang dari konduktor ya, artinya yang penghantar panas yang baik. Jadi harus memakai yang isolator ya. Karena kalau memakai konduktor yang memang seperti besi, itu malah mengalirkan listriknya ke kita yang sebagai yang membantu. Jadi kita harus tetap walaupun ini kecelakaan dan kita memberikan pertolongan pertama, tapi tetap kita harus tahu dan aturannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, prosedur keselamatan umum di lab itu apa aja sih ya? Pertama kali sebelum kita melaksanakan penelitian itu harus kita memahami adanya SOP ya. SOP itu adalah peraturan operasional yang berlaku ya, standar operasional prosedur ya untuk menjamin keselamatan kerja. Kemudian yang kedua itu adalah gunakan peralatan dengan benar. Ya, penggunaan instruksi-instruksi resmi yaitu untuk memperkecil resiko kecelakaan sakit saat kita mengoperasikan alat-alat lab. Dan biasanya ini diberikan sebelum kita melakukan penelitian gitu kan. Eh, Kemudian juga ada harus larangan merokok, larangan makan dan minum di lab. Fungsinya adalah untuk menjaga kebersihan ya dan untuk mencegah terjadinya ada kontaminasi ya, terjadi kontaminasi. Oke, kemudian kalau misalkan ini sudah selesai, terjadi ada kecelakaan, maka kita harus cepat melaporkan ke pengawas untuk tindak lanjut yang lebih cepat gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa perlengkapan K3 di lab ya, seperti di sini ada helm gitu kan ya, kalau untuk pekerja-pekerja sipil gitu ya. Ini ada helm dan biasanya ini kalau ada color-color warna yang berbeda ini ada tingkatannya nih, ada yang putih, biru, kuning. Ini udah menandakan ada sebagai pengawas, manajer gitu kan. Ini ada supervisor, kemudian di sini ada sebagai pekerja, kemudian ini ada penutup muka. Biasanya untuk yang buat di lab mesin ya, untuk mekanik itu yang untuk ngelas gitu kan, ada kacamatanya juga gitu kan. Kemudian ada penutup kepala, ini yang saya bilang berbahaya ini apabila kalau perempuan kan rambutnya panjang gitu kan, dia harus ditutup kalau nggak bisa masuk ke dalam mesin mesin welding atau mesin apa, ini berbahaya sekali. Oke. Kemudian di sini, nah kita lihat di sini ada masker ya. Ini ada sarung tangan. Sarung tangannya ini harus yang plastik ya, yang karet gitu ya. Karena karet itu adalah sebuah isolator ya. Dia tidak penghantar panas, artinya penghantar panas yang buruk ya. Kemudian juga memakai sepatu boot ya, sepatu boot yang biasanya alasnya ini juga karet gitu ya. Ini sangat apa memang harus dipakai kalau misalkan untuk yang listrik yang untuk yang pekerja-pekerja yang untuk memperbaiki yang di PLN gitu ya. Ini kan isolator ya. Jadi dia tidak tersengat listrik gitu ya. Oke, ini ada kemudian baju. Ini juga bisa kenapa kita harus pakai baju lab? Karena kulit kita juga bisa terjadi iritasi gitu ya dengan bahan-bahan kimia gitu. Oke. Ini contohnya. Ya, di sini ada kacamata pelindung, ada sarung tangan, kemudian ada jas lab, kemudian ada sepatu keselamatan. Nah, ini sepatu ini kita lihat ya kan, ini harus yang isolator yang kulitnya itu karet gitu ya. Jadi dia tidak tersengat listrik misalkan, atau misalkan bahan-bahan kimia juga tidak berbahaya. Oke. Eh, nah, tindakan darurat dan pertolongan pertama.
Tindakan daruratnya pertama adalah prosedur evakuasi. Nah, kemudian pertama adalah kita harus memahami jalur evakuasi dan tindakan cepat jika terjadi kebakaran atau keadaan-keadaan daruratnya. Ini contohnya ya. Misalkan kalau prosedur evakuasi bisa di lab, bisa juga di satu university gitu ya. Eh, University juga bisa melakukan atau harus melakukan adanya eh, K3 ya. Jadi ini K3 ini penting sekali ini untuk proses bagaimana mahasiswa atau dosen belum menghadapi bencana gitu ya. Karena eh, K3 ini tidak hanya di lab atau di ini bisa juga terjadi karena dari faktor luar seperti gempa gitu ya. Seperti gempa juga berbahaya. Bagaimana cara prosedur evakuasinya ya. Kemudian ada penggunaan APAR ya, penggunaan APAR yaitu alat pemadam api ya, pemadam api untuk memadamkan api yang kecil. Dan biasanya APR ini ada eh, di lab-lab atau di perusahaan atau di mana orang itu bekerja ya. Biasanya kalau ada percikan api atau ada ini pertolongan pertama juga ya bisa mematikan api. Kemudian ada pertolongan pertama ya untuk mengatasi sengatan listrik, luka bakar atau keracunan kimia sebelum ada bantuan medis tiba gitu. Dan biasanya kita ada kotak P3K juga ya. Kalau misalkan di lab itu kita harus ada kotak P3K dan hanya ada kontak darurat. Dan kalau di university itu bisa juga ada klinik ya. Kita juga menyediakan klinik itu untuk sarana yang disediakan oleh kampus ya untuk yang terkena eh, kecelakaan gitu ya. Oke. Ya, ini alat kesehatannya, seri apar, hidran, ini air gitu ya, ada alarm kebakaran, detektor api, asap dan panas. Oke. Nah, selain itu kita juga harus melihat pengelolaan limbah ya. Limbah ini juga penting dari sebuah produk gitu ya. Di sebuah produk bisa itu di pabrik atau bisa itu di lab. Itu pembuangan limbah itu juga tidak boleh sembarangan karena limbah ini adalah beracun ya, beracun. Nah, ini harus kita lihat pemisahan limbahnya ya, limbah yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya gitu. Kemudian ada juga wadah untuk penyimpanan sementara sebelum limbah itu dibuang gitu ya. Supaya tidak untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan berbahaya. Kemudian prosedur pembuangannya juga harus ada gitu ya. Pembuangan limbah itu harus limbah secara teratur dengan peraturan lingkungan dan lingkungan kesehatan berikut. Untuk apalagi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik kimia yang memproduksi barang-barang yang banyak limbahnya dan limbahnya itu berbahaya. Itu tidak boleh dibuang sembarangan ya karena itu akan mencemarkan lingkungan sekitarnya ya, lingkungan sekitarnya. Itu biasanya mereka punya pembuangan limbah di perusahaan itu sendiri gitu ya, di pabrik itu sendiri. Jadi mereka bisa mengelola limbahnya. Jadi sekalian produksinya juga limbahnya juga dia harus kelola. Dan jadi tidak boleh sembarangan untuk membuang limbah-limbah pabrik atau limbah-limbah yang setelah buat apa zat kimia gitu. Dan ini juga harus ada pemberian label ya untuk mengidentifikasikan apa jenis limbahnya gitu ya, bagaimana kemudian cara penanganannya. Sekarang pun juga sudah ada kan yang plastik gitu kan, yang non plastik biasanya sudah ada yang sudah diterapkan ya untuk pada saat ini. Oke. eh nah, kemudian kita juga perlu itu ada pelatihan ya untuk pengguna lab gitu ya. Materi pelatihan ini perlu diterapkan atau perlu diberikan sebelum kita melakukan kegiatan ketiga ini. Materi pelatihan itu bisa mengidentifikasikan bahaya di lingkungan lab apa saja, kemudian prosedur keselamatan kerja dan penggunaan APD gitu ya untuk penggunaan APD, kemudian tindakan darurat dan pengelolaan limbah misalkan. Kemudian metodenya ada presentasi teori, ada demonstrasi, kemudian ada simulasi gitu ya. Dan evaluasi dan refreshment. Ya, uji pemahaman peserta secara berkala, kemudian pelatihan ulang secara rutin. Alhamdulillah UHAMKA juga kemarin sudah melakukan K3 yaitu untuk mengatasi darurat gempa ya kalau nggak salah ya. Jadi ada hari sebelumnya kita ada materi pelatihan, kemudian hari berikutnya
kita sudah mempraktekkan gitu ya. Bagaimana untuk kalau terjadinya gempa, biasanya ada alarm gitu kan, dan biasanya udah tersedia apa untuk pertolongan pertamanya ya, dan kemudian ada itunya juga ambulannya juga ya. Oke. Eh, nah, selain itu eh, keselamatan kerja kita juga ada namanya kesehatan kerja. Kesehatan kerja ini juga penting ya, jadi K3L dan lingkungannya. Pemeriksaan kesehatan ya, kesehatan itu juga diperlukan untuk pekerja ya, untuk mahasiswa juga ya, pemeriksaan awal berkala khusus untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Ya, penyakit yang bisa disebabkan oleh dampak dari pekerjaan kita gitu ya. Kalau misalkan di lab itu bisa radiasi gitu kan, itu berbahaya. Kemudian pencegahan penyakit akibat kerja ya. Pencegahan ini fungsinya adalah untuk mengurangi resiko paparan terjadinya bahaya dan kebersihan lingkungan. Dan fasilitas dan promosi apa apa aja fasilitasnya, penyedia fasilitas kesehatan gitu ya. Adanya di tempat kerja seperti klinik gitu ya, dan kampanye-kampanye gaya hidup sehat bagi pekerja. Oke. Nah, studi kasusnya apa ya biasanya kalau yang terjadi di lab gitu ya. Biasanya ada contoh kecelakaannya adalah penggunaan alat APD yang menyebabkan sengatan listrik ya, misalkan penggunaan alat-alat tanpa penggunaan alat-alat tanpa APD menyebabkan sengatan listrik. Itu yang saya bilang. Misalkan tidak memakai sepatu karet, sedangkan di situ lingkungannya itu adalah adanya listrik ya. Bisa listriknya itu yang kecil atau misalkan yang besar gitu kan, harus DC atau harus AC. Dia tidak memakai sepatu karet gitu kan. Kemudian setelah kita contoh kecelakaan, kita harus analisa penyebabnya ya. Penyebabnya itu apa? Satu, kurangnya edukasi, pengawasan dan pengabaian, dan bisa juga disebabkan oleh SOP-nya yang tidak jelas gitu atau tidak diberikan sebelum melakukan penelitian ya. Dan faktor utama penyebab kecelakaan juga harus kita lihat. Nah, setelah kita analisa, kemudian kita lihat tindakan pencegahannya itu apa. Ya, kita harus menerapkan pelatihan secara rutin. Ya, kemudian ada inspeksi atau ada pengawasan, dan ada budaya untuk melaporkan bahaya yang dapat mencegah kejadian serupa. Dan yang terakhir kita harus membudidayakan K3 ya, jadi menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lab yang aman dan produktif. Oke. Dan akhir dari kesimpulan presentasi saya di sini adalah kita bersama-sama ya, eh, mahasiswa, dosen, pekerja sebagai owner ya, kita untuk selalu membudayakan ketiga, yaitu adanya satu rasa tanggung jawab bersama untuk menciptakan satu lingkungan kerja yang aman dan nyaman, dan kita membudayakan ketiga dalam kehidupan dan dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini presentasi saya tentang K3L gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang di sini kita selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk masa depan kita yang lebih baik dan produktif. Ya, terima kasih. Mas Adiro, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya dari Ibu Dr. Sofia. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ya dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan untuk menyalakan audionya. Oke. Udah. Ya, silakan Ya. yang mau bertanya dinyalakan audionya. Silakan, yang kita sudah menerapkan apa belum ya? Untuk setiap lab nih harusnya memang kita udah harus menyiapkan ya untuk Untuk K3 lab ya Bu. ya K3 lab ini harus ada SOP-nya juga ya, kita Alhamdulillah SOP ada di lab. Alhamdulillah. Terus untuk K3 labnya Alhamdulillah saya sendiri juga tersertifikasi K3 lab. Alhamdulillah. Ya, nanti Untuk penanganan dan yang lainnya sih ya udah sesuai dengan SOP dari ini ya. Kecuali kalau misalkan universitasnya mau diakredit, labnya mau diakreditasikan karena kan butuh banyak yang dibenahi itu sih Bu. Oke. Untuk selebihnya sih untuk standarnya sih udah Untuk standar dasarnya kita udah standar ngejalanin dasarnya. ya. Oke. Ya, mungkin ada mau yang ditanyakan yang selama ini
eh, kita sudah menjalankan satu penelitian gitu. Oke. Ya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak dosen, Ibu Oke, dosen. ya, Ya, Mas Nurdin. ya, Mas Ya, Lilin. perkenalkan saya Nurdin, Hmm, mahasiswa RPL dari Jepang ya Ibu. ya, Nurdin. Ingin bertanya, dalam suatu perusahaan itu kan ada yang namanya ahli K3 Bu ya. Maksudnya orang yang sudah Hmm, disertifikasi lah, dia hmm, mendapatkan sertifikasi langsung dari K3-nya. oke. Nah, yang saya tanyakan itu Hmm, tanggung jawab apa yang ahli K3 ini kepada hmm, bawahan-bawahannya Bu, kalau hmm, misalkan dalam suatu hmm, perusahaan ya. hmm, Apakah ada semacam prosedur yang harus hmm, dilakukan hmm, sebelum bekerja atau semacam seiso atau apel pagi sebelum bekerja atau bagaimana Bu untuk tingkat penanganan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja gitu Bu. hmm. Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja, Mas Adero. Langsung dijawab aja, Ibu. Oke, ya, makasih Nurdin. Ya, kebetulan Nurdin juga mahasiswa saya ya. eh untuk K3 ini kan kita memang ada sertifikatnya gitu ya. Nah, tanggung jawab kita itu adalah bagaimana apa yang kita telah dapatkan itu diterapkan gitu ya. Diterapkan dalam arti kata memang dijalankan gitu prosedur-prosedur yang sudah dia dapat gitu kan ya. Jadi memang harus dijalankan. Nah, perusahaan-perusahaan itu kan berbeda-beda ya. Kalau misalkan dia produksinya apa gitu ya. Kalau misalkan seperti eh, satu perusahaan listrik yang memang tegangannya tinggi, yang memang memerlukan satu aturan yang ketat gitu ya. Dalam arti kata dia harus misalkan dia untuk mengecek listrik ya dengan di atas ketinggian gitu ya. Nah, itu harus apa? APD-nya itu harus benar gitu ya. Dia harus memakai APD yang benar. Tiba-tiba kecelakaan terjadi sehingga tidak mengakibatkan hal yang parah. Apalagi kalau dengan listrik, ya itu dia harus memakai sepatunya yang karet gitu kan. Itu aturannya sepatunya karet, kemudian ada pelindung dirinya dia gitu kan. Kalau dia terjatuh, misalkan dia jadi tergantung, dia tidak langsung terjatuh gitu atau tersengat listrik gitu, itu harus benar ya. Jadi apa? Jadi kalau mereka memang ahlinya dalam itu setelah mendapatkan sertifikat, dia harus bisa menerapkan apa yang bisa dia dapat gitu yang sebelum yang pada saat dia mendapatkan sertifikasi itu. Jadi dia harus menerapkan sesuai dengan yang perusahaan dan mereka mempunyai SOP yang berbeda gitu ya, SOP yang dia terapkan di perusahaan itu gitu loh. Itu Nurdin, gimana lagi Nurdin ada yang mau tanya lagi? Ya, baik, terima kasih atas pencerahannya Ibu. Jadi Ya. artinya kan Mm-mm. tidak semua eh, kalau di perusahaan ya tidak semua karyawan memiliki SIM K3 Ya, gitu ya Bu. mhm, mhm, Jadi harus mhm. ada pembimbingan dari Ya yang betul. berkompeten maksud saya. Mhm, Terima Biasanya kasih Bu nih, atas Mas Nurdin, pencerahannya. kalau di perusahaan kayak gitu kan ada ya, ada ahli K3-nya ya. Jadi disosialisasi artinya nanti. biasanya sih sebelum kegiatan itu kan ada sosialisasi atau karyawan Mhm, baru itu kan ada sosialisasi dulu tentang K3 dan yang lain. mhm, mhm. Biasanya ada event-event tertentu yang mensosialisasikan K3. Kayak contohnya kan tentang kebakaran, biasanya kan ada Ya, dari mhm, pihak damkar yang ya, mensosialisasikan gitu loh. mhm. Oh Tadi, iya, mhm. waktu pertama Ada, masuk. ya. Ya kayak kemarin aja yang di UHAMKA itu kan waktu lagi gempa itu kan kita ada simulasinya kan. Jadi Iya, memang harus ada sosialisasi gitu ke mahasiswa. Contohnya inilah, kalau kalau terjadinya gempa kita tidak boleh naik lift, betul? Ya kan? Karena iya. itu berbahaya, bisa listriknya mati kan tiba-tiba di tengah, nah nggak bisa. Atau misalkan kita harus turun tangga itu nggak boleh rebutan gitu loh. Kalau nggak jatuh semua, ya kan? Jadi dia harus ada tahapnya gitu. Jadi tahapnya bisa semuanya selamat. Kalau nggak dia rebutan, jatuh semua malah berbahaya. Jadi memang ada aturan-aturan yang harus disosialisasikan gitu lah ya, baik itu di perusahaan ataupun misalkan di kampus gitu. Ya gitu Nurdin. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya sama-sama. Ya dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya.
Di chat ya. Dari Mas Kema, ada yang mau ditanyakan, Mas Kema? Bu, Cuma mau nanya di Bu, lab. Ya, gimana Gema? ada nggak sih Bu panduan khusus tentang pengolahan limbah elektronik dalam Ya, penelitian mahasiswa untuk meminimalisir dinas. dampak Ya, lingkungan Bu? ya betul. Sebenarnya ada panduannya untuk bagaimana kita mengelola limbah gitu ya. Jadi apalagi kalau limbah-limbah itu limbah kimia ya. Saya pernah kerja di perusahaan itu di pabrik ya. Jadi mereka limbah kimianya itu dia nggak boleh buang sembarangan, apalagi ke saluran air. Karena saluran air itu berdampak ke air kan ke sumber air dan itu ke lingkungan sekitarnya. Jadi mereka itu biasanya dikubur gitu. Jadi dia buat lubang gitu ya, dia lubang terus dia kubur, dia tutup ya gitu. Dan itu jauh dan makanya pabrik itu kadang jauh dari perumahan rakyat ya. Jadi sehingga dia tidak terkontaminasi bahan-bahan kimianya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mereka pun sendiri harus ada punya pengelolaan limbah gitu ya. Pengelolaan limbah yang nggak boleh buang sembarangan gitu kan. Apalagi itu limbah yang berbahaya. Itu untuk contohnya itu yang limbah yang kimia. Untuk jarum infus aja yang digunakan di kedokteran itu nggak boleh buang sembarangan loh. Dan itu penggunaannya nggak boleh berapa kali kan? Biasanya satu kali langsung dibuang. Itu juga harus dikemas gitu ya. Harus dikemas, harus ditutup, nggak boleh buang sembarangan. Kenapa? Kan setiap orang mempunyai penyakit yang berbeda-beda, ya kan? Bisa itu berbahaya, bisa bisa itu malah kena ke orang yang nggak ngerti, dia ambil sampahnya terkena. Itu pun harus ditutup plastik, harus dibuangnya juga dengan yang benar. Itu ada pengelolaannya. Jadi ada bagaimana cara untuk pengelolaan limbahnya gitu loh. Seperti itu biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu ada. Ya nggak boleh bawa sembarangan. Biasanya dia udah harus ada aturannya. Kalau nggak nanti dia kena. Kalau nggak bisa ditutup nanti pabriknya gitu loh. Kalau nggak ngikutin prosedur. Juga gitu Menyangkut dari Mak. pertanyaan Mas Kema Hmm, tadi ya, Mas Kema ya, hmm, untuk hmm, limbah elektronik yang bekas digunakan untuk penelitian atau praktikum di laboratorium ya, itu sebenarnya ada penanganannya tersendiri Mas Gema ya. Karena kan makanya kita kumpulkan tuh bekas-bekas hmm, praktikumnya, sisa komponennya kan kita jadikan jadi satu, kita kumpulkan. Nanti hmm, ada dari pihak kampus itu yang mengambil untuk masalah limbah ya. hmm, Ini bukan limbah ini ya. Kalau misalkan limbah elektronik seperti itu nanti ada yang mengambil, ada yang hmm, ini. Jadi ada pusatnya tersendiri sebenarnya di universitas itu udah ada yang hmm, mengarahkan. Oh, ya, limbah elektronik itu yang di sini ini pembuangannya. Jadi hmm, kita cuman hmm, mengumpulkan saja. Jadi nanti per 3 bulan atau misalkan limbahnya sudah banyak itu nanti ada yang hmm. mengambil. Nah, gitu. Nanti artinya di proses lagi ya limbahnya lagi nanti ya. Ya. Ya mungkin ada yang bagian yang memprosesnya itu gitu ya. Bagaimana supaya limbahnya itu tidak terkontaminasi dengan lingkungan gitu. Iya, tugas kita jadi untuk memisahkan aja mana limbah yang bisa didaur ulang, mana yang tidak gitu kan, mana limbah yang berbahaya dan mana yang enggak itu aja. Oke. Ya masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, Gemma. Gemma nih asisten lab nih. Ya, ada yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, ada yang masuk di kolom chat Ibu ini ya pertanyaannya Hmm, mengenai perbedaan antara K3 di dunia industri dan perkantoran, mengenai K3 di industri seperti apa, di pabrik, kimia, resiko hmm, kecelakaan fisik sangat tinggi, sementara di kantor mungkin lebih dominan isu ergonomi atau kesehatan mental. Apa perbedaan paling mencolok dari segi kebijakan K3, jenis resiko, dan pendekatan pencegahannya di kedua sektor tersebut? gitu. Wah, lebih ini ya. Kan Ya, memang resiko kerja itu di perusahaan yang berbeda-beda ya kan. Kita tergantung kita lihat sebenarnya apa yang lingkungan kita bekerja gitu ya. Memang berbeda kalau dalam resiko di pabrik itu memang mempunyai resiko yang tinggi ya, resiko yang tinggi. Eh, kalau misalkan di
pekerja yang di kantor gitu kan, mungkin kita anggap tidak mempunyai resiko yang tinggi gitu ya. Tapi tetap K3 itu kita harus terapkan gitu walaupun dia bekerja di perkantoran gitu kan ya. Ya contoh aja seperti gempa ya. Gempa itu kan nggak di kantor, nggak di pabrik. Ya kan? Itu kan bisa terjadi itu yang efek dari luar misalkan gitu kan. Kalau dari efek dari dalam apa misalkan penyebaran virus itu kemungkinan bisa terjadi, ya kan? Penyebaran virus ya kalau misalkan apalagi yang kemarin berbahaya kita pernah terjadi apa COVID, ya kan? Nah, pada saat COVID itu kan pekerja-pekerja itu memang diliburkan untuk kerja kan, karena memang itu menular gitu kan, dan itu memang itu secara global gitu. Tapi kalau tidak secara global, tetap namanya penerapan kesehatan kerja dan keselamatan kerja di perusahaan, walaupun misalkan risikonya tidak tinggi, tetap saja kita harus menjalankan itu semua perusahaan harus ada. Ya, jadi harus ada ahlinya tadi kata Nurdin, kemudian harus ada SOP-nya gitu ya dan tergantung dari produk atau hasil yang mereka hasilkan gitu kan. Nah, seperti itu. Oh, nggak salah. Tadi siapa yang bertanya? Mas Fahmi, Ibu. Oh, Mas Fahmi. Oke, Mas Fahmi. Jadi seperti itu Mas Fahmi. Mhm. K3 di dunia industri dan perkantoran itu berbeda ya. Salah satunya kan kalau di dunia industri itu kan SOP-nya udah ada. Kalau Mhm. misalkan di perkantoran itu kan kita lebih identik ke K3-nya ya tentang keselamatan kerjanya ya, tentang bencana alam, kebakaran dan yang lain biasanya itu ada ininya, ada Ya. SOP-nya. Makanya di setiap perkantoran itu kan wajib ada ini apa namanya si Hmm. hidran untuk ini Ya. Hmm. atau ada Kebakaran bisa terjadi kan ya. kapar itu kan itu Kabar harus salah ada. satu pencegahan dari ini Itu kan artinya itu pertolongan pertama lah ya. Heeh. pertolongan pertama ya itu Ya. SOP-nya. Coba aja lihat di di kantor-kantor itu pasti ada kan. Ya kan ada hidran juga ada air gitu kan namanya koslet itu kan nggak hanya terjadi di lab atau di perusahaan pun bisa terjadi itu koslet gitu nantinya ada arus pendek ya kan nah bisa terjadi kebakaran nggak harus di kantor aja lah kalau kita lihat di hotel gitu ya itu kan ada kan biasanya kan yang di atas apa untuk air kan eh, kalau misalkan tiba-tiba terjadi makanya kan tidak boleh merokok misalkan. Nah, kalau misalkan merokok dan itu berbahaya, kalau tidak terjadi kebakaran, kan otomatis itu kan apa hidran itu keluar gitu airnya. Jadi untuk di ya di hotel aja lah ya, nggak hanya di itu semua mereka memasang gitu. APR itu ada semua gitu loh. Oke, ya gimana Fahmi? Ada tanggapan Mas Fahmi? Oke, kalau nggak ada tanggapan dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, udah. Udah Mas, Atau ada dulu. dari Bapak Ibu yang hadir mau menambahkan sharing tentang K3? Udah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan sharing session pada hari ini. Oke, ya saya tutup Saya dulu Mas ucapkan Adero. terima kasih kepada Ibu Sofia yang telah Ya, membuka sama-sama. materinya dan Bapak Audi yang telah sharing kepada kita Hmm, untuk menambah wawasan kita ya untuk teman-teman semuanya. oke. Billahi bisa bilhaq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Terima kasih. semuanya.